Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Muhammad Ilham, NPI 146191292. Di sini akan dipresentasikan tutorial pembuatan game Point Maze. Jadi konsep game ini adalah seperti ini. Nanti player harus mengarahkan kursornya selalu berada di jalan ini, dan ketika keluar nanti akan kalah. Dan ketika kursornya menyentuh garis finish, akan muncul obstacle baru atau rintangan baru. Oke, langsung saja saya mulai. Di sini saya buat ini dulu untuk playernya. Kita hapus. Oke, mungkin kecil seperti itu ya, karena ini nanti bakal ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah kursor ini ya. Oke, kita fill, kita kasih warna merah di tengahnya. Oke, mungkin bisa kita perkecil. Nah, seperti ini ya. Oke, kita buat dulu supaya dia bisa mengikuti arah kursor. Kita coba, kita kasih ini event supaya bisa mengikuti mouse. Oh ya, kita kasih forever loop dulu ya, supaya bisa mengikuti mouse. Kita pakai ini, go to random position, lalu kita set ke mouse pointer, kita play. Nah, dia sudah mengikuti titik dari mouse nya. Oke, di sini saya akan buat obstacle nya dulu. Bentar, ini berkat seperti ini. Kita buat obstacle nya. Oh, kita buat ininya dulu, tempat untuk memulai kursornya. Jadi nanti sebelum mulai, player harus meletakkan kursornya di lingkaran ini dulu, baru obstacle-nya akan muncul beserta garis finishnya. Oke, sepertinya ini cukup. Kita setting y-nya 0. Oke, seperti ini. Kita kasih nama dulu ya, player. Ini namanya start. Lalu kita buat obstacle-nya. Obstacle-nya sederhana sekali, cukup seperti ini. Bentar. Nah, oke, ini ya. Kita copy paste di sini. Taruh tengah. Oke, kita setting ke tengah dulu ya, 0, x nya 0, y nya 0. Nah, supaya kita tahu senternya sebelah mana. Oke, ini level 1 kita buat mudah seperti ini ya. Nah, ini adalah, kita panggil saja labirin. Oke, nah, seperti itu. Kita buat lagi, satunya adalah finish, lingkaran untuk finishnya. Oke. Oke, seperti ini ya. Kita kasih warna yang hijau, headline-nya juga hijau, seperti ini ya.
Oke, kita atur agak kecil lagi seperti ini. Oke, kita set dia ke sini, finishnya di sebelah sini. Duh, rame sekali. Oke, X nya 190. Oke, jadi nanti mouse-nya harus ke sini dulu, baru kedua ini bakal muncul. Oke, kita langsung terapkan saja di sini. Kita pakai broadcasting. Jadi broadcastnya ada dua. Sini nanti broadcast yang pertama adalah prepare atau persiapan. Nah, kita setting di sini. Prepare, oke. Ketika prepare, ya, yang terlihat kan hanya ini, yang merah ini. Berarti yang ini kita hide. Binary shift prepare, kita sembunyikan. Oke, ini juga kita sembunyikan. Binary shift prepare. Oke, kita play. Oke, sudah hilang ya. Sekarang ketika mouse-nya ke sini menyentuh merah ini, kita broadcast lagi. Namanya adalah mulai atau start. Oke, kita kasih decision ya, if jika playernya menyentuh touching ini ya, menyentuh start, nah dia akan mengirim broadcast start. Nah, ketika ini ketika start kan berarti dia hilang. Berarti ini ya, when I receive start, dia langsung disembunyikan. Sebaliknya, jika dia menerima broadcast prepare, dia akan terlihat. Ini labirinnya juga when I receive start, dia akan muncul, show, ini muncul ya, hide untuk menyembunyikan. Oke, ini juga when I receive start, dia akan muncul, show. Oke, kita coba. Ya, sudah ya, merahnya hilang. Labirin dan tombol finishnya juga sudah muncul. Oke, kita rename dulu ya, start, finish. Oke, selanjutnya kita buat dulu ininya ya, apa namanya, rintangannya dulu di sini. Kita buat variasi. Jadi kita duplicate saja seperti ini. Tadi kan finishnya di sini. Oke, seperti ini. Kita buat beberapa variasi. Level 2 ini pasti mudah. Seperti ini. Nah, ini dalam pembuatan ini pastikan permulaan dari rintangan berikutnya ini, apa namanya, pastikan hijau ini berada di akhir labirin sebelumnya dan berada di awal labirin selanjutnya. Oke, ini kita hapus saja yang tadi dua. Nanti hijau-hijaunya harusnya di sini ya, startnya dan finishnya di sini. Oke. Oke, ini seperti ini ya. Dan begitu seterusnya nanti
saya pause dulu, saya buatkan beberapa dulu karena ini mungkin agak lama. Baik, saya lanjutkan lagi. Di sini saya sudah membuat 6 perintangan. Dimulai yang pertama yang paling simple, kemudian lumayan ada variasi susahnya sedikit, kemudian ini semakin sulit. Nah, di sini startnya kan tadi di sini di kiri, endnya finishnya di kanan. Nah, obstacle selanjutnya finish startnya di kanan, finishnya di kiri bawah ini. Obstacle selanjutnya lagi menyesuaikan finish line dari ini obstacle sebelumnya. Jadi di sini kan tadi, nah endnya di sini, kemudian startnya dia juga di sini. Jadi begitu konsepnya. Oke, kita masuk kode di sini. Kita akan buat ketika player menyentuh ininya akan berubah, obstacle-nya akan berubah seperti ini. Oke, kita buat ininya dulu. Variable, kita butuh variable namanya level. Oke, di awal permainan kita set jadi 0. Nah, di sini kita mulainya di start ini ya. Ketika dia start, dia ditaruh ini sini dulu. Dan karena ininya ada yang kecil obstacle-nya, jadi nanti ini kita buat dinamis. Jadi bisa sebesar ini, juga bisa sekecil ini. Oke, kita ini. Nah, ketika start kita setting dulu kostum pertama. Oke, lalu kita tampilkan, lalu kita ngurusin ini dulu. Nah, ketika player menyentuh itu berarti kita pakai forever loop dulu. Oh ya, karena ini dinamis berarti kita set dulu ya nanti ininya, set ukurannya. Oke, kita set size nya ketika prepare ya, berarti ketika restart nanti dia akan kembali ke 100%. Ketika start nanti dia akan berubah-ubah sesuai ukuran dari labirinnya. Forever loop. Oke, kita kasih decisionnya sebanyak jumlah obstacle-nya. Karena ini cukup dinamis ini. Oke, karena di sini ukurannya mungkin ada yang sama ya di sini. Nah, ini mungkin 5 dan 6 ini sama. Oke, kita buat berbeda-beda saja. Tapi mungkin sama. Oke, kita coba aja. Kita kasih sama dengan. Nah, ketika start kan dia 100%. Jadi level 0 kita nggak perlu cek, kita ke level 1 saja. Level 1 itu ini level 0, ini level 1. Level 1 dia agak kesini. Oke, berarti tadi kode XY nya kita ubah dulu untuk inisialisasinya. Oke, seperti ini. Lalu di next obstacle dia dirubah ke sini. Kita kasih kode XY, ini masih tetap ya. Kita coba cek ubah ke sini. Nah, dia kan di sini kan
hampir menyentuh garis ya. Kalau menyentuh garis kan kalah, jadi kita ke bawahkan sini juga bisa, atau kita kecilkan ininya, size nya kita coba 70. Oke, 70 juga boleh, atau mungkin 60. Oke, biar masuk di dalam seperti ini. Kita ubah ke offset ke sebelumnya. Oke, ini kurang tengah. Nah, seperti itu. Oke, jadi size nya tadi berapa? 60. Oke, ketika dia levelnya 2, ini kan 2. Ini kita duplikat saja ya. Duplikat, kita levelnya 2, dia dipindahkan ke situ, lalu kita set size dulu ya, set size ke 60%. Oke. Oke. Nah, untuk perubahan levelnya sendiri kita taruh di player sini. Jadi if touching start, dia kan broadcast start, kita bikin lagi di sini. When I receive start. Nah, kita bikin forever loop lagi, dan ini kita duplicate saja. Ketika dia menyentuh finish, nah ketika menyentuh finish, dia variabelnya tambah, jangan level B1. Kita duplicate lagi ketika dia menyentuh labirin, maka kita hentikan programnya, stop all. Oke, kita coba dulu, kita start, muncul. Oke, ketika menyentuh labirin dia stop. Kita start lagi, kita sentuh ini, nah dia sudah berubah ya. Kita sentuh lagi, oh ya. Oke, karena labirnya belum berubah ya tadi ya. Nah, untuk mengubah labirnya sama seperti ini, kita pakai if kayak gini. Kita pakai forever dulu. Oke, labirin. Benar. Kita kasih if untuk setiap level, nanti beda-beda. Oke. Oke. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini kurang lebih sama ya seperti ini sini. Terus setiap levelnya kita cek. Kita duplicate, kita bawah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena kita levelnya cuma 6, jadi dimulai dari 0 kan tadi. 0 nya ini 0, terus 1, 2, 3, 4, 5. Tiap level nanti kita akan berganti kostum. Nah, seperti itu. Oke, kita ubah sesuai levelnya. Oke, kita coba ya. Set. Nah, sudah berubah ya. Nah, dia akan berubah lagi. Nah, tinggal kita menyesuaikan
finishnya ini berada di mana. Oke, kita atur finishnya ketika level 1 sudah, level 0 kan tadi ini default, berarti ini yang kurang level 3, 4 sama 5. Oke, kita ya ini kan level 2, kita atur sini, terus kita cek rintangan berikutnya apakah bertabrakan. Nah, ini kan kurang ke bawah. Nah, oke, cocok. Ini bawah sedikit enggak. Oke, kembali ke kode, kita ubah dia posisinya. Nah, oke, lalu untuk level berapa ini, 1, 2, 3, N-nya di sini kita sesuaikan dengan level berikutnya. Level berikutnya mengarah ke atas, jadi kita taruh ke ya sini, sudah tengah ya, kurang ke kiri sedikit. Oke ya, kita kecilin saja ya, misalnya 40. Nah, jadi ini untuk mendapatkan perspektif pengguna bahwa obstacle berikutnya kemungkinan startnya ukurannya kecil. Oke, seperti ini, size nya 40. Jadi kita tekan, jangan lupa size nya ini ya, size itu 40. Ini tadi untuk level 1, 2, 3. Untuk level 3, level 3 atasnya ini ya. Oke, untuk level 4 berarti ini lah, ini kita ubah dulu sini posisinya, kita sesuaikan obstacle berikutnya, kurang ke kanan. Oke, sudah cocok. Kita ubah mungkin menjadi 20, kekecilan ya, 30 mungkin. Oke, kita cek. Oke, sudah cocok. Doisier ini ya, lalu kita set size nya menjadi 30. Oke, lanjut. Nah, level 5 berarti ini ya, level 5 juga kita pindah finishnya kan sebelah sini, tidak perlu di resize, langsung saja go to seperti ini ya. Oke, sudah selesai. Kita tes. Oh, ini belum di setting ini, level 2, level 2 ini, level 2 harusnya di sini, menyelesaikan level 3 ini. Level 2, oke.
dia di 120. Oh iya, salah tuh. Ini benar ya. Nah, kita cek. Oke, ini mudah. Oh, sudah. Tadi habis level 2, level 3. 01, 2, 3. 3 ini ya. Oke. 3 ini ukurannya 40%. Oke, kita buat dulu 01, 2, 3. Dari sini kan tadi biasanya dia beda sini ya. 113. Oke, kita coba lagi. Tadi masalahnya di mana? Kegeser ke atas tadi. Oh, ini. Oke, kita end dulu. Di level 3 ini size-nya betul 40, cuma posisinya harusnya di sini. Kita sesuaikan setelah berikutnya kurang ke kanan ya. Nah, Ctrl SY 3 ya tadi ya. Nah, seperti ini ya. Tes lagi. Sudah bisa. Oh, iya, ini karena dalam tahap pengetesan kita ini ya, kita biarkan bisa melewati ini ya. Untuk mengetes, ini cuma untuk mengetes lokasi ininya, garis finishnya, apakah sudah benar sesuai level. Oke, oke benar. Nah, oke. Coba, oke. Berarti dia ketika itu cuma beri n, terus ini if levelnya sama dengan 5 juga n. Ini untuk mengetes, cuma mengetes ya. Oh iya, ini oke, oke 5. Harusnya 6 ya, kan 5 ya, karena ini tambah 1. Oke, 5 tambah 1 kan 6 ya, n. Nah, ini nanti kita broadcast ketika dia sudah 6, berarti kan dia menang. Kita tampilkan menu menang. Jika kalah, kita tampilkan menu kalah. Oke, kita buat dulu untuk menunya. Kita buat yang sekiranya saja seperti ini. Taruh tengah, kita kasih isi colok hijau seperti ini, mungkin outline-nya juga hijau agak gelap. Oke, kita
kita senterkan. Ini sudah game over. Kita buat dua ya, satunya game over, satunya menang. Nah ini mungkin kita hapus dulu, kita kasih teks di sini game over. Kita set warnanya jadi hitam. Oke. Oke lah, seperti ini biarkan default. Kita tengahkan, kita kasih tombol retrieve. Sini tombol retrieve, kita rename dulu retrieve. Oke, kita bikin kotaknya, kita kasih warna ya, ini boleh lah. Kita kasih teks warnanya putih, retrieve. Oke, mungkin kita kasih warna kuning. Atau mungkin kotaknya yang kuning. Nah ininya tetap hitam atau agak merah seperti ini. Oke, kita senterkan ini, kita atur di sini ya, retrieve. X-nya kita senterkan. Nah sudah, ini nanti akan muncul ketika gamenya kalah. Ini nggak perlu yang ini ya, duplikat ya. Ini kita kasih warna agak merah nanti game over. Nah kalau menang ini you win ya. Kita kasih tanda seperti ini. Oke, kasih warna biru. Nah supaya menandakan bahwa ini menang ya, dia bisa retrieve. Oke, mungkin kita tambahkan ini aja ya, tombol menu biar ada variasi. Kita duplikat saja ini menu, backgroundnya warna biru, mungkin hijau, hijau bagus. Oke, nah seperti ini. Kita mungkin kita perbesar dulu ya. Ini kita duplikat lagi aja. Win. Hapus, tambah warnanya. Oke,
Jadi kita bisa kembali ke menu atau mengulang kembali permainan. Menu, oke. Game over, win. Oke. Sekarang kita kasih kondisi ketika menang. Ketika menang ya, dia akan menampilkan kostum duanya dari itu. Ini kita kasih kode aja ya. When I receive, kita buat broadcast baru, win, namanya win. Duplicate, satunya lose, win lose. Oke. Oke, tadi ketika prepare dan mulai, dia disembunyikan dulu. Nah, ketika win atau lose salah satu ya, dia akan disembunyikan, diperlihatkan, tapi dengan kostum yang berbeda. Kostum dulu, kostum 1. Kalau win berarti kostum 3 ini ya. Oke. Kalau lose kostum 1 show. Oh iya, kita centerkan supaya aman. Oke. Jika dia touch labirin, ini berarti kan dia kalah. Jadi kita kasih event broadcast lose. Nah, ini ya, broadcast lose. Lalu kita hentikan semua script. Script ini juga bisa. Script ini juga bisa. Kita coba ya. Terus, nah ini game over ya. Bentar. Oh, lose ini salah ya. Ini harusnya go to X ya tadi. No. Ini ya. Kita ulangi. Nah, sekarang kita terapkan juga di dua tombol ini. Jadi di sini ketika dia win, lose, prepare, start. Dia ini cuma show hide gitu aja ya. Show hide. Jadi disembunyikan atau ditampilkan. Karena ini di kedua menu, baik menang atau kalah, kedua tombol ini tetap ada. Oke. Isi kita buat apa? Prepare, start, win and lose. Oke, kita hide ketika start, ketika prepare juga hide, ketika win atau lose kita show. Kita mulai, kita kalahkan, game over. Oke, retry. Sekarang retry-nya ini kita buatkan kodenya. Oke. Nah, ini masih bisa digerakkan ya. Harusnya ketika menang atau kalah ini nggak bisa, ini maksudnya playernya tidak ikut berubah-ubah ya. Jadi berubah menjadi auto skip. Kita coba ya. Bentar. Harusnya di script ini. Oke, terus. Oke.
pecah, kenapa ya? Oke, setelah saya telusuri, ini stopnya harus ada dua ya. Jadi stop other script dan stop this script. Nah, seperti ini dia berhenti. Oke, sekarang retrinya kita kasih sedikit efek ya. Bungkus ya. Efeknya sama. Kita kasih variable loop dulu. Lalu if jika mouse-nya menyentuh ini, touching mouse pointer, nah dia akan sedikit brightness-nya akan berkurang. Kita set brightness to 30. Oh, if else ya tadi, harusnya if else ya tadi. Dulu hapus if touching mouse pointer. Oke, set brightness to mungkin -10. Jika tidak di over, dia akan kembali ke semula. Oke, kita coba. Nah, ini udah bisa ya, ada efeknya. Kita terapkan juga di ketika dia win. Ini juga sama, kita kasih if else di dalam variable loop. Jika menyentuh mouse, dia akan set brightness-nya 10. Kita duplicate, jadikan 0. Duplicate lagi, oke. Nah, udah bisa ya. Sekarang bagaimana kalau kita retry, kita kembali ke awal. Gampang sekali. If mouse klik, kita mouse down ini ya, mouse down. Oh, kita pasang di ini ya, ketika kalah ya, mouse down. Kita kembali memancar broadcast prepare. Salah. Broadcast prepare. Ketika prepare, ini set levelnya ke ini. Oke, kita coba dulu. Jadi sebentar. Oh iya, kita salah menerapkan fungsinya ya, harusnya di retry ya, bukan di menu. Kita kasih if ketika loose ya, loose mouse down, kita broadcast prepare. Oke, kita play. Ini kita mulai. Nah, kembali ke awal. Oke. Wah, itu tadi bug ya, bisa tembus seperti ini. Nah, ini bug. Ini karena refresh rate-nya dari scratch, tapi sebenarnya ini berfungsi, dia tetap kalah ketika menyentuh garisnya. Oke, retry sudah bisa. Sekarang kita ke menu. Kita buatkan tampilan menunya dulu. Tampilan menu ada apa ya?
ada tombol play. Ini aja kita duplicate ya. Ini tombol menu, tombol play. Kira kurang lebih seperti ini ya. Kita taruh tengah-tengah. Oke. Kodenya juga ikut ya. Oh iya, juga ikut ya. Oke, tombol play ini ketika menang dia disembunyikan apapun kondisinya kecuali kondisi menu. Kita bikin broadcast baru namanya menu. Ini kita biarkan, kita pakai when I receive. Kita buat lagi menu show, kita show. Isi menu kita show. Lalu sama ya mekanismenya, ketika kita pencet play itu sama dengan dia retry. Kita kasih if else sensing mouse down event, kita broadcast prepare. Oke, sudah jadi. Kan ada menu, berarti kita kembali ke sini, kita kasih decision ketika win atau lose ya, seperti ini. Win atau lose kita kasih sensing mouse down. Jika mouse down dia broadcast menu. Kita bikin kondisi lagi, ketika di broadcast menu dia disembunyikan. Oke, kita duplicate ini ya. Oke, ini harusnya di atasnya, maaf. Nah, kalah ataupun menang dia tetap kembali ke menu. Nah, tombol play. Oke, tinggal kita terapkan di sini saja. When I receive menu, kita hentikan dulu scriptnya. Oke, kita hentikan semua scriptnya dulu, lalu kita hide dulu ya. Nah, seperti itu. Kita gunakan juga di sini. When I receive menu, kita stop dan kita stop auto script. Ini pun juga sama. When I receive ini sebenarnya ini nggak berpengaruh ya, nggak usah dipakai. When I receive, kalau yang ini pengaruh. When I receive ini kita sembunyikan, lalu kita stop script yang lain. Ini juga sama, stop. When I receive, oke, ini kita set ke menu.
menu. Oke, ini juga harusnya tombol retry ini ketika menu dia juga sembunyi harusnya. Mana tadi? When I receive menu, lalu dia di stop other script. Ini juga kita stop juga biar aman. Oke, kita coba. Oke, tersisa tombol play. Nah, ini kita ganti backdropnya ya. Sebentar. Backdrop. Backdropnya bisa kita tambahkan di sini. Mungkin kita pakai salah satu. Oke. Bentar. Backdrop 1, jadi di sini ada 2. Ini yang pertama, ini nanti kita pakai untuk ketika bermain. Yang kedua ini kita pakai di menu ini ya, play. Ketika play, kita kasih tulisan dulu, kita kasih judul gamenya point maze, kebalik ya. Maze point maze bener ya, ini cuma nama doang. Kita kasih yang keren, mungkin pixel kita gedein, kita ganti warnanya jadi biru ungu ya. Biru. Oke, kita ataskan sedikit. Sip. Backdrop. Oke, ketika menu, when I receive menu, show switch backdrop to blue sky. Ya, benar, blue sky sama blue sky 2. Oke, kalau yang menu tadi blue sky sama blue sky 2. Kalau yang prepare, mana tadi ya? Sini ya. Prepare switch backdropnya blue sky 2. Oke, kita play. Enggak ada ya. Sebentar. Sini bisa sih. Broadcast prepare bener. Nggak mau ya. Oke, ketika prepare ini juga kita hentikan.
scriptnya. Bentar. Apa ini tidak muncul ya? Oh iya, tadi ada yang kelupaan. Tadi ini ketika prepare belum kita show dia. Jadi seperti ini ya harusnya. Dan ini juga saya setting broadcastnya di awal-awal ketika start dia adalah menu. Nah, kita play. Oke, dia kalah, game over. Retri. Kita balik ke menu. Oke, kita play. Oke. Cepetan ya tadi guys. Kita coba lagi. Oke, mungkin itu kurang ke bawah. Oh enggak ya, tapi sepertinya kurang ke bawah itu. Kita balik ke sini. Waktu labirinnya seperti ini ya. Berarti di level 1. Ini Y nya mungkin kita ganti 15. Oke, kita play coba. Terlalu mepet ya. Siang. Nah, oke. Wah ya seperti itulah kurang lebih. Oke, mungkin kita bisa tambahkan efek suara ketika kalah ya. Kita cari aja di sini. Lulus. Oke. Ketika lulus dia mainkan musik ya, play start sound until dot. Oke, kita coba. Ini bukan until dot. Kita coba ini start sound terus. Nah itu ya. Oke. Ketika ini di over harusnya ada suaranya ya. Mungkin nah ini ya, mungkin ini pop ini ya. Ketika di mouse pointer, oh iya, harusnya ini sama. Oke, start sound pop. Bentar. Ketika di hover start sound pop.
Oke, kita pop sekali aja ya. Nanti udah nih. Oke. Ketika diukur nggak bisa satu ya. Jadi kita taruh sini aja. Mouse gun. Bentar. Ketika di mouse gun. Oke, sudah bisa ya. Kita terapkan juga di sini. Place on import nanti down, nanti down. Salah ya, ini di dalam sini harusnya. Di dalam mouse down. Ini juga. Oke. Kita samakan. Oke. Wih, oke. Mungkin kita bisa tambahkan background musik ketika mulai ini, ketika ini diklik pokoknya. Kita kasih tambahan lagi. Pakai apa ya? Kita cari lagi ya. Tegang. Oke, play sound. When I receive prepare. Mungkin ini kita taruh di loop ini yang until done harusnya. Coba. Mungkin bener play ini. Coba lagi. Oh. Kita taruh luar. Kita kasih until done, Pak. Salah. Itu sebentar.
Oke, ini bentar ya, terlalu cepat. Oke, sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi untuk menjalankan background musiknya secara terus menerus. Kita bisa pakai ini, kita cek dulu kondisinya apa, kita forever loop, lalu play sound until done. Oke, kita coba. Mungkin di bagian menu juga kita kasih itu musik, kita pilih yang loop. Mungkin ini ya. Kita taruh di menu, kita lakukan hal yang sama. Eventnya dulu, when I receive menu, bentar, oh salah guys, maaf ya, harusnya ini tombol play dulu, kita pilih misteri. Oke, kita kasih kondisi jika mendapat broadcast menu forever loop, lalu play sound misteri until done. Ketika prepare dia harusnya ke hide, berarti kita stop dulu baru kita broadcast. Ini terlalu keras ya sepertinya. Selesai. Baik, cukup sekian tutorial kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.